yang akan memberkati setiap pribadi kami. Urapi setiap anak-anakmu, kerja dengan bebas yang hari ini, nyatakan kemuliaan-Mu. Kau memberkati PLN Tuhan, Kau tolong tidak gangguan apapun. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih buat semua anugerah dan berkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Iya baik. Mari semua duduk di sini, jangan di dalam. Ya. Saudara harus dengar firman Allah. Semua silakan duduk. Boleh ambil tempat di sebelah. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Ya, kita hanya baca satu ayat ini. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Saya senang kita akan berdiri. Mari semua berdiri di hadapan Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita akan baca dengan suara yang keras. Firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kalau semua sudah dapat, katakan amin. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, tema nasional dari Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia adalah Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ada arti yang dalam ya dari kedatangan Tuhan. Ya, ada makna yang dalam yang harus dimengerti oleh orang percaya. Ya. Oleh sebab itu, apapun situasi saya dan saudara, firman Tuhan harusnya menjadi kabar baik bagi kita. Amin. Ya. Karena Yesus datang dengan satu tujuan untuk menolong saya dan saudara. Ya. Sebab itu, apapun kondisi kita, kita harus percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya. Itu sebabnya dalam kondisi apapun. Sama seperti Mop Papua yang saya baca Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, katanya di Wamena. Ya, saya pernah pergi di Wamena Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sampai di sana dan ada banyak cerita lucu. Ya, salah satu cerita lucu yang saya dengar selain cerita yang saya akan ceritakan adalah katanya ada misionaris yang mau untuk apa yang disebut dengan kontekstualisasi. Ya. Dia mau sama dengan orang Wamena. Nah, orang Wamena sampai sekarang sebagian itu masih pakai koteka. Biar di kota-kota besar, ya, biar di bandara mereka pakai koteka, ya. Ada yang masuk sampai ruang tunggu bandara. Tapi ada satu bule yang mau menyesuaikan, terlalu mau menyesuaikan. Kon satu hari dia pakai koteka dan dia jalan keliling kota Wamena. Nah, saya tidak ingin saudara bayangkan kalau itu tidak benar. Tapi saudara-saudara jadi heboh semua. Bahkan orang Wamena yang pakai koteka saja pengen lihat bule pakai koteka, saudara-saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin cerita ada Pace Wamena. Dia punya teman baik dengan bule. Waktu saya pergi ke Wamena, pelayanan di sana 10 hari Bapak Ibu saudara-saudara. Saya tinggal dekat kompleks daripada misionaris. Mereka ada kompleks besar. Jadi pilot dari pesawat-pesawat untuk misi itu juga ada di sana. Banyak sekali di sana karena memang penginjilan di Wamena itu perlu pakai pesawat.
Ya, mereka buat semen saja pakai pesawat, Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Jadi ceritanya ada Pace Wamena satu, Pace Yakub, dia punya teman baik ini bule. Teman baik ini bule, jadi dia sangat dekat. Bule itu paling sayang dia, jadi dia dekat sekali dengan bule ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, pas bulan Desember tanggal 25 ya, ini bule meninggal. Jadi ini Pace Wamena ini susah sekali ya. Teman baik meninggal. Jadi dia datang untuk menghadiri ya ibadah pemakaman pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dia datang begini. Oh, dia tidak pakai koteka alasnya. Ya, dia sudah maju sedikit berkawan dengan bule. Jadi dia datang begini. Bapak Ibu Saudara, ini istri dari misionaris ini, karena mereka masih maksudnya mereka masih dalam pengertian suka pakai bahasa mereka, jadi mereka mulai menangis. Jadi jangan pikir orang bule juga tidak menangis, mereka menangis. Jadi ini dia punya istri mulai menyanyi, oh honey, maksudnya sayang dia, karena dia cinta suaminya, dia menangis, dia bicara saudara-saudara. Terus dia punya anak lagi, bule punya anak datang dan dia juga menangis. Oh Nedi. Jadi ini Pace ini bingung. Lain sama menangis dengan bahasa Inggris. Jadi Pace maju dan dia mulai ikut menangis dan dia mulai berteriak, Merry Christmas and Happy New Year. Karena dia tidak tahu yang lain dengan bulan Desember hanya Merry Christmas and Happy New Year. Tapi dia menangis, tapi karena dia mesti pakai bahasa Inggris, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, nah Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus telah datang. Ya. Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu untuk membawa perubahan bagi kita. Ya, untuk membawa apa yang Alkitab ayat yang kita baca, membawa kelimpahan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita tidak berhati-hati, sekalipun Yesus sudah datang, sekalipun kita merayakan Natal setiap tahun, tapi kita juga bisa tidak menikmati kelimpahan itu. Amin. Ya. Karena yang salah bukan saya dan saudara. Yang salah adalah kita. Bagaimana merespon kedatangan Tuhan, merespon kelahiran Kristus, itu menentukan apa yang kita nikmati. Karena itu Bapak Ibu saudara, betapa pentingnya kita merespon. Kenapa? Karena kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu saudara, pagi ini saya ingin berkhotbah, Yesus datang mengubahkan segala sesuatu. Yesus datang dan dia mengubahkan, karena itu tujuan. Dan Bapak Ibu saudara, saya ingin kita lihat juga dari kisah tentang orang Israel. Kalau kita belajar sejarah, tidak ditulis di Alkitab, tetapi Bapak Ibu saudara, orang Israel sebenarnya waktu Yesus lahir, mereka sudah menantikan Mesias bertahun-tahun. Ya. Bahkan Bapak Ibu saudara, sampai sekarang orang Yahudi masih datang di apa yang disebut dengan tembok ratapan itu, dan mereka mulai menangis dan berseru kepada Allah, kepada Yahweh, supaya Yahweh mengirimkan Mesias. Mereka masih menangis, Yahweh kirimkan Mesias. Padahal Mesias sudah datang. Dan pada zaman itu ada satu kerinduan yang besar. Orang Yahudi menantikan Mesias. Tapi perhatikan, waktu Yesus datang, mereka tidak percaya. Waktu Yesus melakukan mujizat, waktu Yesus menunjukkan apa yang menjadi tanda-tanda dari Mesias, mereka tidak percaya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara, bahkan mereka membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak berhati-hati. Karena itu saya dan saudara sebagai orang percaya dalam menantikan kedatangan Tuhan, Yesus datang untuk saya dan saudara hidup berkelimpahan. Tetapi itu ditentukan oleh sikap kita, oleh tanggapan kita, oleh respon kita, oleh kata-kata kita.
Karena kalau kita perhatikan Alkitab, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini Yesus sendiri sedang memperingatkan kita bahwa bukan saja dia yang datang, tapi si pencuri yaitu iblis juga datang. Iblis juga datang untuk menghancurkan manusia. Untuk Alkitab mengatakan untuk membunuh dan membinasakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita berhati-hati. Nah, mari kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Di sini dengan jelas dari ayat 10 bagian A dapat kita lihat di sini katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah kedatangan Kristus mengubahkan segala sesuatu adalah sesuatu yang paradoks dengan kedatangan iblis. Yesus mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri. Dan dengan jelas semua penafsir setuju bahwa pencuri ini adalah iblis. Amen. Iblis datang. Lalu Bapak Ibu Saudara, iblis bukan datang baru. Yesus mau menunjukkan bahwa betapa jahatnya iblis. Dan waktu saya menyiapkan khotbah ini, Tuhan membawa pikiran saya kepada Adam dan Hawa. Ya. Nah, perhatikan di situ. Alkitab juga menunjukkan kepada kita dalam Kejadian pasal 3. Waktu Adam dan Hawa menikmati betapa luar biasanya Taman Eden, kemudian iblis datang dengan berupa ular. Nah, kesalahan terbesar dari Hawa, Bapak Ibu Saudara, adalah Hawa merespon iblis. Saya percaya itu dimulai dari pikiran. Ya. Mungkin sedikit kita berkhayal Bapak Ibu Saudara. Mungkin Hawa lihat, wah Adam ini luar biasa. Ya, dia dipercaya oleh Allah untuk menguasai semua binatang. Dia bisa suruh singa kemana-mana. Mungkin zaman itu ada dinosaurus, dia suruh dinosaurus bikin gerakan lucu. Ya. Oleh aja kan Adam yang berkuasa, betul? Ya, dia bisa bikin apa saja. Nah, mungkin Hawa agak kecewa, sehingga Hawa mulai. Ada pengkhotbah yang mengatakan kesalahan yang berikut dari Hawa adalah jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau istri mulai jalan sendiri-sendiri itu cari masalah, ya. Ya. Jadi lebih baik jalan sama-sama istri. Amin. Ya. Jadi ke mall pun sama-sama istri, apalagi di Manado, saudara-saudara. Ya. 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 Mesti jalan sama-sama istri. Antar undangan sama. Ya. Bagaimana? Antar undangan sama. Antar undangan sampai sama-sama. Kemarin Bapak Sekretaris dengan istri antar undangan sampai sama-sama. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Hawa mulai bersikap yang tidak benar. Dia mulai perhatikan, dia mulai bercakap dengan iblis. Dia mulai membuka celah. Dan waktu dia membuka celah kepada iblis, Bapak Ibu Saudara, yang pertama saudara harus perhatikan, iblis itu cerdik. Iblis itu tahu firman Tuhan, sehingga dia akan memberikan kepada kita firman Tuhan yang diselewengkan. Ya, diselewengkan. Iblis coba untuk menipu Hawa, dan Hawa termakan. Bahkan Hawa mulai berpikir negatif, ya, tentang Allah. Itu sebabnya dia mau melanggar perintah Tuhan. Dia mau melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana iblis zaman sekarang? Saya percaya iblis tidak datang lagi berupa ular. Karena kalau saudara orang Manado, pasti saudara akan makan dia. Orang bilang kalau Hawa, Adam dan Hawa orang Manado, orang sudah bikin ular kuah kuning, makan yang pape. Nah, iblis tidak datang seperti itu. Iblis datang dalam hidup kita dengan masalah-masalah, datang dengan kondisi-kondisi. Ya.
akan merespon yang tidak benar. Kita akan merespon yang akhirnya menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Ya, kita kecewa dengan suami. Dan kita bilang, wah Pak Pendeta, saya ke suami minta ampun. Ya, kalau bisa tukar tambah, saya tukar tambah. Iblis tidak datang dengan cara yang licik lagi. Dia licik, tetapi dia datang dengan berbagai cara. Ya, saya berharap para pengusaha di sini tetap bersemangat. Amin. Ya, saya beberapa hari yang lalu saya ada telepon, ada kenalan tadi di sini, pengusaha, dan saya coba tanya, bagaimana kabar? Aduh Pak Pendeta, susah, sepi. Saudara, kondisi apapun saudara sebagai orang percaya harus tetap positif. Amin. Ya, mungkin hidupmu penuh dengan tantangan, mungkin ada masalah, tapi terus positif sehingga iblis tidak mengambil kesempatan. Amin. Jangan hidup berdasarkan tanda-tanda, hidup berdasarkan iman. Amin. Ya, karena Yesus yang berjanji dia datang supaya kita berkelimpahan. Amin. Ya, saya baca satu semacam ungkapan lucu. Ya, dia mengatakan begini, kata orang, setiap orang yang ketemu dengan kucing hitam pasti sial. Ya, saya tidak tahu pamali atau tradisi-tradisi di Halmahera yang kalau lihat mungkin ada burung apakah, ular apakah lewat, oh sial ini orang mau bikin. Nah, saya bahkan tidak percaya hal seperti itu. Amin. Karena hidup saudara tidak ditentukan oleh burung, tidak ditentukan oleh ular. Amin. Hidup saudara ditentukan oleh Yesus, ditentukan oleh firman Allah. Amin. Amin. Jadi ada pertanyaan, apakah setiap orang yang ketemu dengan kucing hitam sial? Kita jangankan di dalam di luar Tuhan. Di dalam Tuhan pun ada gereja di Manado, orang pakai baju hitam saja dibilang kuasa kegelapan. Nah, repotnya ini kalau banyak pendeta punya jas cuma hitam saja. Ya. Jadi bagaimana kuasa kegelapan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan, apakah tiap orang ketemu dengan kucing hitam sial? Oh, ada tradisi-tradisi katanya kalau bawa otot tambah kucing mesti berhenti kubur baik-baik. Karena nanti di neraka kucing yang kasih minum. Saudara. Kenapa kau pikir selama itu? Saya kalau tabrak kucing cepat berhenti, jangan cari sial. Saya tidak tahu itu datang dari mana. Pasti itu datang dari firman Tuhan. Nah, apakah tiap kali sudah ketemu kucing hitam sial? Dan dia, pertanyaannya seperti itu. Dan dia menjawab seperti ini. Itu tergantung saudara singa atau tikus. Betul nggak? Ya. Kalau saudara singa Yehuda, Yesus adalah singa Yehuda, kita semua adalah anak-anaknya, kita mau seperti Yesus. Harusnya saudara adalah singa, bukan tikus. Jadi kalau ada ular masuk di rumah, terus saya pernah dengar ular masuk di rumahnya Pak Agus. Ya, jangan bilang waduh coba kirim. Mesti cari yang dari todong wongi itu yang jago. Ini tidak main-main ini. Saudara lebih percaya todong wongi dari firman. Kalau tidak bagus dari todong wongi yang paling gampang, itu paling jago itu. Amin. Saudara harus hidup dari firman Allah. Amin. Jangan hidup dari tanda-tanda, jangan hidup dari tipu daya iblis. Alkitab sudah dengan jelas, Yesus sudah jelas berkata, pencuri yaitu iblis datang untuk mencuri. Dan yang dia curi pertama dari saya dan saudara adalah iman. Dia memberikan tanda-tanda dan saudara mulai takut, saudara mulai ragu. Kepala mulai tegang, tekanan darah mau naik, kolesterol ini, laisa diki lumpuh. Saudara mulai bernubuat buat diri saudara. Wah, ini kaki mulai bakar. Saking
yang berkelimpahan. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang hidup dengan tanda-tanda. Boleh ada tanda-tanda ya, sedikit minum obat, tapi jangan mulai pikir jelek-jelek, saudara-saudara. Amin. Amin. Karena Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Jangan percaya dengan kedatangan iblis, menaruh pikiran, menaruh hal-hal yang negatif, melihat masa depan ini tanpa harapan. Iblis datang, dia mulai mencuri iman, saudara. Dia mulai mencuri damai sejahtera, saudara. Dia mulai mencuri pengharapan, saudara. Dia mulai mencuri kebahagiaan dalam rumah tangga, saudara. Saudara harus rebut kembali. Amin. Jangan biarkan dia terus mencuri. Amin. Ya. Bahkan Yesus mengatakan bukan dia mencuri saja, tapi dia membunuh dan membinasakan. Kalau saudara tidak hati-hati, dia mulai mencuri iman saudara. Dan dia mulai membunuh dan membinasakan iman saudara. Dan satu waktu saudara, kenapa sih saya tidak gereja lagi? Saudara, itu dimulai dari meragukan. Karena iblis mulai mencuri iman saudara. Jangan biarkan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, dengan jelas di dalam ayat ini, di situ dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah kedatangan Kristus mengubahkan segala sesuatu adalah dengan kedatangan yang membuat hidup kita lebih hidup. Amin. Amin. Membuat hidup kita lebih hidup. Amin. Allah berjanji bahwa dengan kedatangannya, Yesus berjanji bahwa dengan kedatangannya saya dan saudara memiliki satu kehidupan yang berbeda. Amin. Amin. Dan Paulus dengan jelas mengatakan, mari kita membaca di dalam Ibrani 8 ayat 11. Ibrani pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Saya percaya Paulus tidak membicarakan kebangkitan di sini. Dia sedang membicarakan satu kehidupan yang berbeda. Amen. Satu kehidupan yang lebih hidup. Amen. Ya, ada banyak orang yang mungkin Kristen jalan kemana-mana, bisa jalan ke gereja tapi mati. Ya, ya masih ada cuma napas saja. Ya. Tinggal dia berhenti napas, selesai semua. Ya, karena jalan juga hilang-hilang. Ya. Su jalan kadang-kadang mengada di pohon, kok kaget pohon di muka. Semua hilang. Saya bersyukur jemaat Nazaret tidak ada yang hilang. Amin. Amin. Karena Yesus datang untuk memberi. Amin. Dia akan membuat hidup saudara menjadi berbeda. Ya. Sehingga kita bisa bangga bahwa saya orang Kristen yang berbeda. Amin. Ya, kita bukan bangga sesuatu yang kaya. Kita bangga karena memang kita dapat mengalaminya. Kita dapat mengalami satu kehidupan yang berbeda, hidup yang bahagia. Saya tidak tahu saudara, tapi saya juga melihat luar biasa saudara. Ya, dalam hidup saya belajar. Makin saya sungguh-sungguh, makin saya mengenal Tuhan, hidup saya makin berbeda. Saya tidak sempurna, saya tidak luar biasa bagaimana, tapi saya menikmati hidup. Dulu saya orang yang paling rendah diri. Saya sudah pernah katakan kepada saudara, saya rendah diri karena saya ada beberapa penyakit, sehingga membuat saya sangat rendah diri. Saya orang yang tidak menikmati, selalu suka duduk paling belakang. Bukan masih saudara yang duduk di belakang itu rendah diri. Tapi saya malu untuk tampil. Ya. Tapi saya makin kenal Tuhan. Saya makin percaya kepada Tuhan. Tuhan mengubah. Amin. Ya, sehingga saya bisa berusaha dalam. Saya belajar saudara-saudara.
Dan itu tidak salah. Saudara harus menjadi orang yang humoris, memiliki rasa humor, melihat segala sesuatu dan coba untuk menemukan humor di dalam masalah, di dalam problema. Ya. Karena hidup ini penuh dengan masalah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudara hidup di dalam Tuhan, kita akan memiliki satu kehidupan yang berbeda. Amin. Karena apa? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus datang supaya kita punya hidup. Yesus tidak bicara kepada orang mati, kepada orang yang masih hidup pada waktu itu, yang sebenarnya mereka hidup tapi mereka tidak memiliki kehidupan. Tapi kalau mereka sungguh-sungguh, mereka memiliki hidup. Jadi saudara harus hidup, jangan kalah. Biar sudah tua jangan kalah. Terus semangat. Amin. Saya bilang biar sudah orang tua yang melompat-lompat ke Tuhan, melompat sedikit lutut sekali. Semangat. Mungkin tidak bisa melompat tapi minimal bergoyang sedikit. Amin. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup. Amin. 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 Sama seperti Opa dengan Allah dengan Ungke. Ya Allah dengan Ungke ini domba pulang main full. Nah Allah bukan Luki hobi main full. Allah. Jadi pulang begini dengan duduk di teras Opa ada baca koran minum kopi sore-sore. Jadi dia mulai cerita bangga. Ya dia mau bikin. Kan dia tahu Opa juga suka bangga-bangga. Jadi dia mulai cerita bangga. Dia bilang begini, Opa, tadi pemain voli kita naik kok kita semes. Opa tahu waktu kita habis semes kita salto 3 kali. Nah, kita mendarat. Ungke tidak mau kalah. Ungke bilang tadi karena tidak lihat saya. Saya waktu naik ke semes itu, waktu itu ini lama sekali sampai saya berdoa cari kehendak Tuhan. Apakah boleh turun atau tidak? Opa bilang ini cucu dong pikir dengan jago. Opa bilang, kalian dua anak-anak tidak tahu Opa dulu. Opa dulu kalau naik semes 5 menit itu Opa belum turun. Mungkin dia Opa bingung. Opa kalau 5 menit belum turun kenapa Opa? Opa tagate di nih. Saudara. Amin. Jadi biar saudara bangga. Amin. Ya. Jadi anak muda mau cerita jago itu saudara ada cerita jago. Ya jago yang bikin malu cerita sudah. Ya. Harusnya kita memiliki satu kehidupan yang berbeda. Amin. Amin. Makin sukacita. Amin. Ya. Makin kelihatan lebih segar. Amin. Ya. Saya tidak putih, tapi saya makin segar. Amin. Saya punya foto saya taruh di Facebook dan teman-teman bilang, kamu awet muda. Kemarin, jadi ternyata bukan orang bilang saya Indo saja, saudara-saudara. Kemarin saya turun dari speed, saya pegang jas, langsung tukang speed itu panggil, kok, saya speed. Ternyata saya juga kok. Mulai negeri jauhan Cina, saudara. Semua kok. Gambar menjadi kok, saudara. Jangan tertawa kok naik speed on, saudara. Jadi saudara-saudara, kalau saudara ada Tuhan betul-betul, saudara ada sukacita. Dia ada masalah, dia ada tantangan. Dan saudara, itu bukan sekedar menghibur diri, tapi saya percaya itu sikap iman. Kalau saudara bersukacita, Tuhan akan memberkati. Karena saudara percaya kepada janji Tuhan. Ya? Kalau saudara tidak bersukacita, saudara yang melakukan firman Tuhan, saudara melakukan janji Tuhan, saudara melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup saudara. Masalah masih ada, tantangan masih ada, tapi saya dan saudara, Alkitab mengatakan kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Jadi kita
akan memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin sampai sekarang belum ada baju Natal. Jangan takut. Ya, ada seragam Natal. Jadi kita harus tetap semangat. Karena dalam tanggal apa ini? Tanggal 25 masih jauh, baju diserahkan. Amin. Kalau tidak bisa dapat di Ternate, di Gorontalo juga ada. Ya. Saudara, mari memiliki satu kehidupan yang hidup. Amin. Amin. Ya, terus percaya bahwa saya memiliki kehidupan yang berbeda. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang terakhir, dengan jelas di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus mengatakan bahwa Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Jadi bukan saja punya hidup, bukan saja kita bertahan hidup, tapi Alkitab mengatakan kita berlimpah. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tergantung penafsiran saudara. Banyak orang Kristen yang pesimis, mereka yang selalu cenderung negatif, sekalipun mereka seperti sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka bilang itu kelimpahan rohani. Nah, saudara, saya setuju dengan itu. Tapi saya percaya Tuhan juga mau kelimpahan jasmani. Amin. 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 Saudara juga Tuhan mau supaya saudara punya kehidupan yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Oh, sedikit yang bilang amin. 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 Tuhan mau. Amin. Kenapa saya bilang Tuhan mau? Perhatikan, waktu Yesus ada di bumi, Dia berjalan-jalan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Dia ketemu dengan orang. Satu contohnya, Dia ketemu atau Dia mengajar 5.000 laki-laki yang sedang kelaparan. Ya, Alkitab tidak menceritakan Dia mengajar berapa hari, mungkin hanya baru 1 hari. Tapi setelah sore hari, Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan kepada murid-murid, beri mereka makan. Dan murid berkata, bahwa Tuhan, roti seharga 200 tidak bisa mencukupi orang sebanyak ini. Ya. Dan murid-murid mulai menggunakan logika, mulai menggunakan perhitungan, kalkulasi yang dibuat. Tapi Yesus tetap menyuruh mereka memberi makan. Bahkan Yesus mengatakan, saya tidak ingin mereka pulang dalam Injil Markus dan mereka pingsan di jalan. Artinya Tuhan juga tidak ingin saudara di rumah tidak ada makanan. Amin. Ya. Tuhan juga ingin saudara diberkati oleh Dia, berkelimpahan, dicukupi. Nah, perhatikan, mereka bilang Tuhan hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Persediaan bekal anak kecil. Apa artinya? Karena murid-murid tahu, jangankan orang lain, ini anak saja makan sudah habis. Memang itu hanya untuk persediaan makan anak kecil ini. Mamanya titip bekal buat dia untuk dia makan waktu dia mengikuti Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan Yesus membuat mujizat, mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, sisanya berapa? Sisanya berapa? 12 bakul. Pak Niko bilang 12 selon di sini. Artinya lebih besar dari bakul. Oh, sama. Nah, saya mau tanya 12 bakul itu untuk apa? Untuk Lucky ya. Karena Lucky suka roti lapis. Kita baca roti sisirnya Ibu Yuke. Ya. Ibu Yuke, kalau tiap kali Ibu Yuke kirim roti di sini, kalau ada roti sisir, seperti kami mendapatkan mujizat dari surga. Ya. Saya bawa 5 ke Manado Ibu Yuke dan dalam waktu singkat selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa sisa 12 bakul? Para penafsir mengatakan Tuhan ingin menunjukkan
Pokoknya engkau percaya kepada dia dan setia dengan dia. Dia dapat mengubah sesuatu yang sederhana, gaji yang sederhana, uang saku yang sederhana, penghasilan yang sederhana, membuat berkelimpahan. Amin. Amin. Benar. Karena dia datang untuk itu. Dia datang untuk saya dan saudara berkelimpahan. Amin. Dia sendiri yang mengatakan. Ya. Dan dia menunjukkan waktu dia ada di bumi. Dan dia masih bekerja sampai sekarang. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, hidup berkelimpahan itu bukan masalah penghasilan. Hidup berkelimpahan itu masalah iman dan cara berpikir. Ya, benar. Kalau saudara selalu pikir susah, saudara selalu menghitung-hitung penghasilan saudara, saudara tiap kali mau bikin apa-apa selalu pikir, oh kita pun gaji begini pasti tidak bisa. Ya tidak bisa. Ya, betul. Ya. Saya mau katakan kepada saudara, banyak barang dalam keluarga saya itu datang dari mujizat Tuhan. Amin. Ya. Dari mujizat Tuhan. Dari cara Tuhan pada waktu kami perlu Tuhan kirim. Amin. Ya. Kami mau beli televisi, Tuhan kirim berkat. Amin. Ya. Saya mau beli Samsung, Tuhan kirim berkat. Amin. Ya. Tuhan punya banyak pintu. Tapi apakah saudara hidup berdasarkan janjinya, atau saudara hidup berdasarkan janji yang ada di sekitar saudara, kondisi yang ada di sekitar saudara? Saudara hidup dari janji gaji saudara yang tetap tidak cukup, sekalipun saudara berdoa untuk naik gaji. Saudara bisa berdoa, Tuhan, tahun saya minta tahun depan gaji saya naik 50%, tapi tahun depan gaji naik anak masuk SMP. Saudara harus bayar uang masuk SMP? Saudara harus kasih dia biaya lebih besar? Tidak. Yang bisa membuat kita berkelimpahan adalah Tuhan. Amin. Dan saudara harus hidup dengan janji Tuhan. Ya. Mungkin engkau berkata, Pak, bagaimana saya bisa berkelimpahan? Rumah tangga saya seperti ini. Saya mau katakan kepada saudara, saudara salah. Kenapa Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana? Ya, itu adalah mujizat pertama. Beberapa penafsir dengan jelas mengatakan tujuan mujizat pertama adalah Yesus ingin tunjukkan bahwa dia peduli dengan rumah tangga. Jadi kalau ada di sini yang mungkin sudah melayani Tuhan tapi orang tua, keluarga belum sungguh-sungguh belum bertobat, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Yang penting sudah sungguh-sungguh dan undang Yesus hadir. Karena kalau Yesus benar-benar hadir dalam hidup, dalam rumah tangga, maka saya dan saudara pasti akan berkelimpahan. Amin. Kalau benar-benar dia menguasai hidup kita, mulut kita, cara pikir kita, dia menguasai dompet kita, dia menguasai gaji kita, dia menguasai seluruh pekerjaan kita, maka saudara akan lihat dia mulai mengubah sesuatu yang sederhana, air yang sederhana itu menjadi berkelimpahan. Amin. Amin. Ada William Buckley, seorang penafsir, dia coba untuk meneliti 6 tempayan itu, dan dia waktu kali 6 tempayan itu dia menemukan ada 750 liter dari 6 tempayan di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan dia berkata tidak ada satu pesta pun pada zaman itu yang bisa menghabiskan 750 liter. Dan dia berbicara tentang, dia berkata anggur itu adalah anugerah. Tidak ada satu pun saya dan saudara bisa menghabiskan anugerah. Apapun kondisi rumah tangga kita, kalau kita mengundang Yesus hadir, kita berdoa supaya dia hadir, dia datang dalam rumah tangga kita, maka dia dapat membuat rumah tangga kita berkelimpahan. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mulai belajar untuk berpikir bahwa janjinya ya dan amin. Biar pikiran saudara, nah, memang ada yang mengatakan sulit. Manusia itu kesulitannya ada di pikiran. Kalau bertahun-tahun saudara hidup susah, ada kecenderungan biar mau khotbah bagaimanapun pikiran saudara selalu berkata, mungkin hati saudara berkata, itu luar biasa, saya percaya. Tapi pikiran saudara berkata, kau percaya? Kau dari mana? Kau lihat sudah keadaan sudah bertahun-tahun begini. Dan salah. Jangan hidup dari pikiran negatif. Hidup dari janji Tuhan. Amin.
Dia yang berjanji kita berkelimpahan, bukan saya. Dia yang janji. Dan saya percaya dia akan memberkati saya dan saudara. Mulai berdoa, mulai imani, mulai deklarasikan, mulai perkatakan janji Tuhan. Bahkan saudara bisa mengatakan ayat firman Tuhan ini. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau datang supaya aku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Aku percaya Tuhan, aku akan berlimpah kebahagiaan, berlimpah sukacita, karena Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya akan mengakhiri Bapak Ibu Saudara dengan menceritakan apa yang terjadi di Korea. Bapak Ibu Saudara, pada waktu perang Saudara Korea selesai, itu Korea adalah negara yang juga tidak maju, negara miskin. Ya. Itu adalah negara miskin Bapak Ibu Saudara waktu itu. Tapi ada seorang pendeta bernama Choi Yong-gi. Kita mungkin banyak tahu karena pernah baca bukunya. Choi Yong-gi mulai dipakai Tuhan di Korea. Dia berasal dari latar belakang Buddha, tapi dia kenal Tuhan. Dan dia mulai percaya kepada firman Allah, percaya kepada Yesus. Dan Tuhan mulai pakai dia menjadi pendeta. Dan Bapak Ibu Saudara, dia mulai berkhotbah tentang janji Tuhan, tentang kelimpahan. Dan Choi Yong-gi, saya membaca dalam satu artikel, yang dia lakukan tiap hari dia memberkati Korea. Dia memberkati Korea. Yang luar biasa, bukan saja gerejanya diberkati, gerejanya bertumbuh luar biasa. Bukan saja gerejanya diberkati, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, negara itu mulai berubah. Saudara tahu bahwa kekuatan ekonomi dunia yang nomor 2 sekarang di dunia adalah Korea. Yang pertama dikuasai oleh Cina. Sampai semua pasar produk itu dikuasai oleh Cina. Tapi sekarang Korea juga sedang menonjol. Bahkan Korea sekarang dapat dikatakan mulai mengalahkan produk-produk Amerika. Saudara mungkin pernah baca atau nonton TV baru-baru BlackBerry potongan harga. Bahkan saya membaca di internet BlackBerry anjlok penjualan, turun sekitar 40% lebih. Ya, padahal BlackBerry adalah produk Amerika. Saudara tahu kalah dengan apa? Kalah dengan Samsung, produk Korea. Korea sekarang diberkati karena ada orang yang berdoa. Amin. Ada orang yang mulai melepaskan berkat. Ya, nah, saya mau katakan kepada saudara, mungkin kita belum lihat di tahun-tahun ini, tapi kalau saudara setia dengan Tuhan, saudara percaya kepada janji Tuhan, satu waktu Jailolo akan berkelimpahan. Amin. Amin. Satu waktu rumah tanggamu akan berkelimpahan. Satu waktu pribadimu adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Satu waktu engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Jailolo tidak dikenal sebagai kabupaten yang parah atau hampir bangkrut, tapi Jailolo Halmahera Barat akan dikenal sebagai kabupaten yang diberkati Tuhan. Amin. Kenapa? Karena daerah ini diberkati atau tidak ada di tangan orang percaya. Amin. Saya dan saudara harus melepaskan berkat. Kalau saudara mau lihat sesuatu yang luar biasa, saya tidak tahu iman saudara, tapi saya beriman Jailolo akan menjadi berbeda. Amin. Waktu saya dengar Choi Yong-gi, saya menjadi bersemangat. Waktu dia datang ke Pulau Yudo, gerejanya ada di Yudo, gerejanya bernama Yudo Full Gospel. Waktu dia datang ke sana, daerah itu adalah daerah yang miskin, daerah yang sepi. Tapi sekarang daerah itu menjadi daerah ramai. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada dan kita percaya kepada janjinya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari setia dengan Tuhan, ucapkan janji Tuhan. Yesus sudah datang. Dia datang bukan sekedar mati bagi kita, dia datang untuk kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Jangan percaya kepada tipu daya iblis, jangan percaya kepada intimidasi iblis, percaya kepada janji Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan.